Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua, adik-adikku, dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar membahas buku tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ini adalah gambar biji, embrio calon tumbuhan baru di bagian ini. Selimut biji melindungi biji adalah di bagian yang ini. Katiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, adalah di bagian ini. Ayo menulis, amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur hidup berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, berikut ini adalah tahapan daur hidup semangka. Berawal dari yang ini dan ini adalah hasilnya ya anak-anak ya. Mulai dari kecambah, biji tumbuh jadi kecambah dan tumbuh, berbunga dan berbuah, begitu seterusnya. Itu adalah siklus daur hidupnya tumbuhan semangka. Tuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Nah, berikut ini adalah salah satu yang sudah saya contoh yang sudah saya buatkan, bisa dibuat sesuai keinginan anak-anakku, adik-adikku semua. 1. Daur hidup tanaman semangka diawali biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang. 2. Setelah ditanam di dalam tanah, biji semangka akan tumbuh menjadi tunas kecil atau yang disebut kecambah. Kemudian, tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjajar atau merambat. 4. Fase selanjutnya, ketika tanaman semangka sudah merambat, maka akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagiannya. 5. Setelah terjadi penyerbukan, bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. Buah semangka yang pada mulanya kecil menjadi semakin besar. Buah semangka yang menghasilkan banyak biji dapat ditanam kembali. Daun cocor bebek. Dan ini adalah pohon pisang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Jadi dia tumbuh di dekat induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Jadi dia berkembang biaknya dari daun ya. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Ini adalah pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat
tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya, salah satunya digunakan untuk bermain. Ayo mencoba. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Jadi yang 4 bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadapan dengan gerakan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Permainan ini tidak memegang bambu. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu, lakukan secara bergantian. Ayo berlatih. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain yang memegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. 1. Apakah kamu bekerjasama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya, aku bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Kami bekerja sama sebagai pemegang bambu agar kompak melakukan gerakan yang harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. 3. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Yang membuat saya berhasil bermain lompat bambu adalah adanya kerjasama dan kekompakan antara pemain. 4. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Yang membuat tidak berhasil dalam bermain lompat bambu adalah tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik antar pemain. Demikian anak-anakku, apakah dimengerti? Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa membantu para orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anaknya untuk lebih mudah memahami pelajaran-pelajarannya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.